Sekarang what is the step? Gimana langkah-langkahnya dari sejak 10 tahun yang lalu? Kita ngobrol sampai akhirnya sekarang bisa melistat perusahaan propertinya sendiri. Iya, jadi sebenarnya sih kita pernah melakukan kesalahan di mana kita membangun rumah yang harusnya 2 lantai tapi pondasinya untuk 7 lantai. Oh, jadi overspec. Rugi dong. 5 kali nggak jadi develop project dalam kurun waktu yang sangat panjang itu memang betul-betul bikin frustasi. Cuman ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, apa kabar? Hari ini seneng banget karena hari ini di kantor Meridiana Group sudah kehadiran bintang tamu spesial yang nanti akan berbagi dengan kalian semua. Siapa lagi kalau bukan Pak Bong Chandra. Yeay. Halo. Bong Chandra, pria kelahiran 1987 ini adalah seorang pebisnis, pembicara, dan juga motivator Indonesia. Masa lalunya yang keras justru mampu membawanya sukses di usia yang masih sangat muda, yakni 23 tahun. Pernah menjadi penjual kue, parfum, hingga baju sekolah pun dilakoninya. Bagaimana kelanjutan kisahnya saat ini setelah pengembang properti miliknya yakni Trinity Land kini berhasil tercatat di bursa saham? Kita simak yang satu ini. Jaraknya agak jauh nih sekarang. Yes, betul-betul. Thank you juga sudah meluangkan waktu untuk hadir. Sama-sama. Dan karena sekarang kita pun juga mempraktikkan social distancing. Jadi kalau biasa nih friends ngeliat kita kan awalnya biasa rada deketan ya. Tapi khusus untuk kali ini, episode kali ini kita sedikit menjauh. Oke, tapi walaupun jauh di jarak, tapi tetap dekat. Di hati. Di hati kalian semua lebih tepatnya ya. Oke, nah jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol banyak banget dan pastinya saya sendiri dan juga para friends ingin belajar banyak dengan pengalaman dan juga pengalaman bisnis dan juga pengalaman hidup dari Pak Bong Chandra. Tapi sebelumnya nih, saya pengen puterin sebuah video dulu. Ada ini videonya ya? ada ini video jadul yang pengen saya tunjukkan ke Pak Bong dan juga kepada kalian semua. Oke, penasaran ya? Nah. Hi, this is Mary Riana. Jadul banget. Right now, I'm getting Jadi ini video I'm tahun already 2010. to have dinner. Oh, 11 Jadi tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Walaupun ini He's bulan actually the Desember. youngest motivator speaker, youngest motivator from Indonesia, and I'm always very excited to meet another Ini di young person. Central Park. For myself, Oh iya, I'm very masih fortunate ingat, to be masih able to ingat, achieve iya. my Kalau nggak salah di goals restoran by No age Sign of Board Seafood. 26. Wah, And he masih can you hafal ya. imagine he was just 23 Masih years hafal. old. 23 years old, so young. Jadi ini waktu itu And sebelum I ketemu really Bong, cannot jadi di imagine rumah what saya bikin video dulu. 3 years later when he Ah, reached 26. Saya bilang seru So banget bakal definitely ketemu looking sama forward to see this Bong special Chandra. person. So come and join me. Oh, iya. Zaman dulu banget jadul. Ini ke rumahnya di sekitar Jakarta Barat. Jadi ini dalam perjalanan menuju salah satu mall di Jakarta yaitu di Central Park. Oh. Nah. Hi, this is Mary Riana, and I'm sharing with you my life good moments. So right now I'm in Jakarta. I'm at the No Sign Board restaurant. Oh, No benar, Sign ya? Board. At the Central Park. Masih And ingat. today I just met one very special person, and actually his name is Bong Chandra, and he's actually the youngest motivator in Asia. And guess how old is he now? He actually just 23 years old, you know. Baru from his face 23. right there, Yeah. he looks Wow. very, very young. And I'm here right now with him. So, ta-da! This is the famous guy. Sekarang jadi merasa tua ya. Number Tapi one you look the motivator, youngest motivator in same. Asia. Sama sekali nggak So, berubah. Nggak berubah loh. ya? Nggak berubah. You wanna say a few words? Oke, halo, perkenalkan nama saya Bong Chandra. Syukur sekali hari ini ketemu dengan salah satu motivator wanita pertama termuda ya, bukan hanya di Indonesia, Singapura, bahkan menurut saya di dunia. Dan saya percaya bahwa sekarang adalah generasi anak muda. Kalau misalkan yang dulu yang sukses adalah orang-orang yang mungkin usianya di atas 30 tahun, 40 tahun, saya percaya bahwa saat ini adalah generasi anak muda, ini adalah golden moment bagi anak muda untuk meraih yang terbaik. Saya percaya yang terbaik belum datang dan yang terbaik adalah Anda semua. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Bong Chandra, dan tentunya saya akan write even more in my blog, so you can actually go and visit my website and I will
write the story about what I've learned so far from him. Today we have dinner together, right? Okay, so see you. Bye bye. Bye-bye. 10 tahun lalu ya. Wow, amazing ya, 10 tahun yang lalu. Jadi berasa tua. Tapi kalau misalnya para netizen ngeliat mungkin bener-bener kayak nggak terlalu beda banget sih sebenarnya. Nggak terlalu beda dari segi wajah dan fisik, tapi dari segi pencapaiannya jauh berbeda ya. Dan sebenarnya benar banget seperti yang Pak Bong bilang waktu itu, bahwa zaman ini tuh zamannya anak-anak muda untuk bisa berkarya gitu. Setuju. Dan siapa yang nyangka bahwa kalau misalnya Pak Bong sendiri kan di usia 23 waktu itu sudah bisa membuat buku, menjadi seorang entrepreneur, sukses, jadi motivator. Tapi sekarang saat ini 10 tahun kemudian bukan hanya menjadi property developer, tapi tahun ini exactly tahun 2020 juga IPO, melisted perusahaannya. Ya, benar. Yeay. Thank you. Oke, nah sekarang what is the step? Gimana langkah-langkahnya dari sejak 10 tahun yang lalu kita ngobrol sampai akhirnya sekarang bisa melisted perusahaan propertinya sendiri? Iya, jadi sebenarnya sih stepnya yang pertama adalah saya selalu berpikir nggak pernah bisa mencapai tujuan itu sendiri. Jadi saya nggak pernah bikin satu perusahaan, belum pernah ada satu perusahaan yang saya bangun sendiri. Jadi semua pasti partner gitu. Jadi saya bisa sampai ke posisi saat ini itu juga karena join dengan partner yang saya percaya setiap orang tuh pasti punya role yang berbeda. Jadi saya di beberapa seminar saya, di beberapa event saya selalu sampaikan bahwa yang paling penting adalah tahu role kita apa. Kemudian bagaimana role kita ini fit in dengan role orang lain. Oke. Jadi contoh misalkan paling gampang analogi sepak bola. Gitu kan ada role beda-beda. Ada yang kiper. Kiper role-nya sama striker beda. Kalau misalkan striker tugasnya cetak gol, tapi kalau misalkan kiper tugasnya adalah jaga gawang. Menjaga gawang, betul. Saya tahu persis role saya yang memang Tuhan kasih adalah bagaimana berhubungan dengan kreatif, product development, business development, marketing development. Nah tapi saya punya missing piece. Role yang saya nggak punya. Apa? Misalkan contoh di keuangan, kemudian di legal, kemudian di project. Ya, jadi waktu saya bangun properti, ya saya berpartner dengan teman-teman yang bisa mengisi piece tadi, gitu. Nah, jadi ketika role tadi digabungin semua, akhirnya jadi satu tim, baru kita bisa sampai pencapaian 10 tahun ini. Oke, sesuatu yang tidak mudah untuk mencari partner, the missing piece ya, dan kalau misalnya sudah ketemu pun juga tidak mudah untuk dijalankan, apalagi project-projectnya kan sebenarnya project properti itu sometimes kadang-kadang kalau belum pernah punya pengalaman di situ itu juga bukan berarti langsung gampang make money kan. Maksudnya saya ingat banget pertama kali ketemu itu di Jakarta, saya diajak pergi ke project pertamanya Bong waktu Ubud itu Village. Ubud Iya, Village betul. ya, dan itu project pertama ya. Project pertama, jadi landed house lah. Dan sebenarnya no background at all tentang Nggak property ada. industry. Nggak ada idea sama sekali, kepikiran, karena kita juga tim kita nggak ada yang punya background sebagai arsitek atau sebagai teknik sipil atau minimal apa yang berhubungan dengan properti, kita nggak punya background itu. Tapi kok bisa Pak? Karena kan kita ngebayangin bagaimana proses bangun properti itu kan sesuatu yang kompleks banget dan kayak susah banget gitu. Cuman saya pikir susah itu ketika kita nggak paham dan kita nggak mau jalanin satu persatu. Jadi ya setiap hari ngejalanin sesuatu yang belum kita lakukan itu seperti kayak ya kita nabrak jadi tahu hal baru, nabrak lagi jadi tahu hal baru. Jadi pelan-pelan lah. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung bangun apartemen, high-rise building. Jadi mulai dari bangun rumah. Ya masing-masing dari kita pasti lakukan kesalahan. Kita pernah melakukan kesalahan di mana kita membangun rumah yang harusnya 2 lantai tapi pondasinya untuk 7 lantai. Oh, jadi overspec. rugi dong. Overspec ya. Overspec, Jadi bukan downspec tapi overspec. Overspec, ya oke. yang punya sih senang-senang aja gitu. Ya di situ kita mengalami kerugian hampir 1 miliar. Oke. Gitu. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang kita pelajarin. Walaupun kita nggak punya background itu, tapi pelan-pelan pasti kita bisa tahu. Butuh waktu berapa lama nih dari pertama kali membangun Ubud Village sampai akhirnya membangun properti yang kedua? Properti yang kedua berarti apa nih? Jadi gini, waktu kita bangun pertama kali properti Ubud Village itu memang kita masuk di timing yang sangat-sangat tepat. Jadi 2010 kita masuk. Itu properti itu lagi take off. Nah kemudian dari sana kita makanya jualnya cepat sekali. 6 bulan waktu itu sudah sold out 5 hektar. Nah cuman menariknya dari project pertama ke project kedua itu lama sekali. Kenapa? Karena banyak hal. Kita beli lahan, ternyata lahannya nggak beres surat-suratnya. Kita bangun project,
sudah desain, ternyata izin lokasinya milik developer lain. Ya, jadi kita nggak bisa bangun ruko, tapi bisanya bangun rumah. Tapi kalau bangun rumah nggak untung, akhirnya kita batalkan. Kita ada beli lahan, misalkan di Balikpapan, joinan, nggak jadi. Kita ada mau beli lahan di Bali, nggak jadi. Jadi itu masa-masa yang menurut saya lumayan down. Iya. Kenapa? Karena ini lagi take off, momentum lagi bagus banget. Iya. Tapi dari 2010 baru dapat project barunya itu adalah di 2014 awal. Jadi kita sudah buang masa-masa boomingnya properti 4 tahun. Iya. Dan akhirnya waktu kita mulai lagi itu adalah masa-masa di mana properti mulai declining justru. Iya. Jadi saya bangun apartemen pertama saya Brooklyn di Alam Sutra itu pada saat momen di mana mulai decline 2014. Oke. Iya, tapi justru malah nggak putus asa ya. Maksudnya kan kadang-kadang ketika orang mencoba sekali dan berhasil nih, misalkan Ubud Village gitu kan berhasil, penjualan 6 bulan sold out itu luar biasa banget kan. Dan sometimes kadang-kadang kita semangat gitu kan. Tapi ketika kita mencoba yang kedua, yang ketiga terus ternyata kok gagal, sometimes kadang-kadang banyak orang mulai berpikir jangan-jangan sebenarnya yang awal itu keberuntungan aja kali. Maksudnya memang waktunya, timingnya pas, tapi mungkin bukan sesuatu yang bisa dilanjutkan terus-menerus. Jadi memang ya 5 kali nggak jadi develop project dalam kurun waktu yang sangat panjang itu memang betul-betul bikin frustasi. Cuman ya kita tahu ya mungkin memang kalau misalkan waktu itu kita langsung dapat project, mungkin ada batu-batu sandungan yang kita nggak sadar karena kita overconfident kan. Mungkin kadang-kadang ya beberapa tahun itu dari tahun 2011 kan project Ubud Village jadi ke 2014 berarti kan kurang lebih sekitar 4 tahun, 3-4 tahun ya, 3-4 tahun. Mungkin itu break lah, kita ngerem dulu karena bayangin kalau misalkan tiba-tiba dari project pertama sukses, project kedua sukses, project ketiga sukses dalam waktu yang terus-terusan setiap tahun, pasti kan kita pede banget nih. Iya, ngegas terus berarti ya. Overconfident, ngegas terus. Dan 2014 ketika properti mulai declining mungkin orang-orang bilang hati-hati, boleh kita confident tapi harus hati-hati. Saya pikir sih kita nggak bakal dengerin itu. Saya pikir kalau kita lagi pede-pedenya 2014 mungkin kita over expand. Dan akhirnya mungkin bisa kena krisis. Tapi bersyukur ya karena kita 4 tahun itu gak ada project. Jadi satu project ini kita betul-betul jadi kayak emas gitu. Ya, jadi dan kita hati-hati banget lebih ya. hati-hati. Okay. Ya kita lihat dari sisi bright side-nya lah. Setiap kejadian pasti ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Iya, that's a good mindset of a successful entrepreneur ya. Selalu look at the bright side dan apapun kendalanya selalu berpikir wah ini pasti memang maksud Tuhan seperti itu. Mungkin kita harus melewati ujian-ujian terus. Mungkin ya ujian itu membuat kita jadi lebih tangguh, lebih siap ya sehingga ketika mengalami the real crisis ya kita bisa excel di situ. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.